Oke, vlog hari ini akan dibuka dengan Koko Arvin yang ingin potong rambut, teman-teman. Nah, kalau biasanya aku tuh potong rambut cuma tipisin sampingnya doang dan tengahnya aku biarinin panjang. Tapi kali ini aku bener-bener pengen potong habis semuanya. Hah, emangnya kenapa tiba-tiba Koko Arvin pengen potong rambut sampai habis? Well, sebenarnya alasannya simpel sih. Yang pertama, mulai dari video ini, aku kan akan mencoba memulai hal baru ya teman-teman, yaitu pengen bikin konten berpergian kan. Terus yang kedua, aku juga udah cukup tahu gimana rasanya punya rambut panjang. Ini agak backlight, mohon maaf. Dan yang ketiga, aku kan sekarang hampir di setiap video, bener-bener di setiap video itu pakai topi kan teman-teman. Karena aku udah nggak begitu nyaman sama rambut panjang aku, jadi aku selalu sembunyiin dia di balik topi. Selama ini aku nggak mau potong karena aku merasa tidak ada alasan yang tepat. Tapi karena sekarang aku udah tahu apa yang harus aku lakukan, jadi ya, mari kita potong. Saya sebenarnya agak sayang melepas ini Pak, cuma karena ingin memulai hal baru, jadi saya pikir iya, oke lah gaya baru, nggak apa-apa. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Jadi video hari ini aku pengen ngajak kalian pergi jauh dari rumah. Kita pengen pergi ke Yogyakarta. Ini sebenarnya satu destinasi yang pengen banget aku kunjungin teman-teman. Bahkan tuh udah dari berbulan-bulan, bahkan tahun lalu sih kayaknya. Oke, jadi sekarang aku pengen packing teman-teman. Ini di depan aku, di belakang aku juga banyak banget barang-barang yang belum aku beres-beresin. Cuma aku siap-siapin doang, tapi belum aku setrika, belum aku masuk-masukin apa segala macem. Jadi ya langsung aja kita packing deh ya. Asik, Pupu juga ikut ke Jogja nih. Memangnya ada yang ngajak ya? Bye-bye Mama, pamit dulu mau ke Jogja. Dadah. Semoga lancar ya di sana. Amin. Tadi aku udah pamitan juga sama papaku teman-teman, tapi karena papaku capek, jadi ya di sini cuma ada Mama doang. Bye-bye Ma, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Ini aku kan berangkat dari rumah sekitar jam 4 subuh dan perjalanan ke stasiun tujuan lumayan jauh sih. Kurang lebih jaraknya 24 km dan butuh waktu sekitar 30 menitan. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai di stasiun Pasar Senen. Kenapa aku berangkat sepagi ini? Sebenarnya karena dua alasan sih. Yang pertama, kalau masalah keberangkatan atau ketepatan waktu pergi, aku tuh selalu sebisa mungkin untuk berangkat duluan teman-teman. Tujuannya supaya nggak mepet-mepet gitu loh. Ntar kalau ketinggalan kan, ya itu lebih beresiko ya. Terus yang kedua, untuk kereta kepergian luar kota, sekarang tuh harus antigen. Dan antigen itu kan harus antri ya teman-teman. Jadi, daripada ntar aku telat karena ngantri, lebih baik aku datang lebih awal. By the way, tempat antigennya itu ada di belakang sana. Dia baru buka sekitar jam setengah 6. Dan ini kan masih jam 5 kurang, jadi aku belum bisa. Ini kan pertama kalinya aku ke stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Dan menurut aku ini stasiunnya rapi banget sih. Terstruktur banget gitu loh. Mulai dari arsitekturnya, WD komentarin arsitektur. Mulai dari gerbangnya, tempat duduknya, terus juga tiang-tiangnya gitu loh. Aku memperhatikan sampai sedetail itu. Karena yang aku bayangkan dari rumah, stasiun Pasar Senen itu kayak bakal crowded banget, terus bakal empet-empetan gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Seriusan ini luas banget, seriusan aku nggak bohong. By the way, aku dapat informasi. Sebelum kita tes antigen, harus cetak tiket kereta dulu. Abaikan HP aku yang hampir meninggal ini. Kalau kalian booking tiket online kayak aku, kalian tinggal ketik kode bookingnya aja di komputer yang tersedia. Habis itu tinggal cetak deh tiketnya. Ini aku pesan 2 tiket karena aku berangkat sama temanku untuk bantu sebagai videographer selama aku di Jogja. FYI, waktu booking tiket aku tuh kaget banget seriusan deh. Aku dapat tiket ke Jogja yang harganya cuma 74.000 doang per orang. Tapi ya harus booking dari akhir bulan sebelumnya sih, karena cuma ada satu kereta doang yang harga tiketnya segitu.
Oke, kalau misalkan udah selesai cetak tiket, langsung aja kita ngantri antigen. Wow, udah rame banget, gila. Padahal aku nggak nyampe 5 menit cetak tiket, tau gak? Sebenarnya antrian antigen aku kan nomor 63 ya. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku disuruh berdiri. Jadi ya udah, kita ngikut aja apa kata bapak polisinya gitu kan. Oh ya, karena nggak semua stasiun itu ada layanan tes antigen di tempat, jadi aku sarankan kalian cek informasinya dulu. Kalau dari pengalamanku, bisa cek Instagramnya KAI, atau bisa WhatsApp atau email aja ke mereka. Tapi ya jangan mendadak sih, karena mereka balasnya lama. Oke, jadi setelah kita bayar untuk biaya antigen, kita dikasih ini teman-teman. Tada! Ini kayak semacam alat antigennya gitu, buat kita ambil sampelnya di sana. Dan setelah udah selesai di antigen, aku tinggal menunggu seperti mereka-mereka untuk dipanggil hasilnya. Pak, terima kasih banyak ya. Kalau misalkan kita udah selesai ambil hasil sampel antigen, langsung aja kita pergi ke departure ya, atau keberangkatan gitu. By the way, satu hal yang aku suka banget di sini adalah tidak dilarang nge-vlog. Ini jadi satu hal yang sangat aku senang sekali teman-teman. Karena biasanya kalau misalkan ada pak polisi gini, itu langsung ditegur. Ini ngapain yang rekam-rekam gitu. Tapi kali ini aku boleh nge-vlog, wah seneng banget, seriusan deh. Untuk sekarang, kalau kita ingin bepergian jarak jauh dengan kereta, ada 3 hal yang harus diverifikasi. Yang pertama itu KTP, yang kedua tentu aja tiket kereta, dan yang ketiga surat keterangan antigen atau PCR negatif dari virus. Oh, jangan lupa juga minimal harus vaksin dosis pertama ya teman-teman. Waktu aku booking tiket kereta akhir September kemarin, pilihan keberangkatannya cuma ada 2. Kereta api jam 6 pagi sampai jam 3 sore, atau jam 5 sore sampai jam 1 subuh. Dan aku pilih yang pertama. Walaupun sampai di Jogja udah sore, dan kalau kata orang tuh sayang banget karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi yang penting aku bisa menikmati pemandangannya teman-teman. Pin, Pupu juga pengen lihat pemandangan nih. Oh iya, Pin nggak bisa dengar dari sini. Oke, jadi sekarang ini aku sedang dalam perjalanan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Nah, ini tuh perjalanannya sekitar 8 jam ya. Kalau misalkan kalian pengen cepet, kalau ada budget lebih nggak masalah sih, keluarin aja buat naik pesawat gitu. Tapi kalau yang kayak aku, yang waktunya agak renggang, terus juga membatasi budget untuk travel, naik kereta juga bisa sih. Dan meskipun sekarang aku ada di kereta ekonomi, menurutku kualitasnya nggak segimana yang aku bayangkan sih. Ada AC, terus juga tempat duduknya nyaman, jarak antara penumpang juga luas gitu kan. Jadi ya menurut aku bagus-bagus aja. Ditambah ini view-nya cantik sekali. Dari tadi aku tuh ngeliatin keluar pemandangan gitu kan, sawah-sawah segala macem. Tapi di satu sisi, bagi aku secara pribadi, dengan melihat alam lepas seperti ini, secara nggak langsung kita itu disadarkan kalau kita adalah makhluk yang sangat kecil di dunia dibandingkan segala isinya. Jadi ya jangan sombong dan banyak-banyak bersyukur aja deh. Selama di Jogja, aku menginap di Rumah Roso Homestay. Percayalah, ini homestay letaknya strategis banget, jadi kemana-mana tuh gampang ya teman-teman. Di sini itu tempat untuk check-in sama masuk kamar. Nah, kalau di sini aku belum tahu teman-teman. Aku coba ke sana dulu ya. Sebelum ajak kalian lihat-lihat ke daerah sana. Oh alah, ini tuh cuma kayak pintu belakang, garasi mobil. Oh, dia homestay-nya itu ada yang bentuk kamar, ada yang bentuk kayak rumah. Oke lah, jadi kita langsung balik aja, ini udah mentok. Oke, langsung aja kita coba masuk ke sebelah sini. Nah, jadi selain homestay, Rumah Roso ini juga ada kedainya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen nongki-nongki, pengen ngobrol-ngobrol sama teman tuh bisa di sana. Itu jual makanan juga, jual minuman juga gitu kan.
Nah, sebelum masuk ke dalam homestay-nya, kita harus buka sepatu. Ini mohon maaf ya kaos kakinya. Saya tidak ada kaos kaki kecil, jadi kaos kaki besar saya lipat aja. Nah, di sebelah aku sini, ini kalau misalkan pengen duduk santai itu bisa. Terus ini juga ada pajangan-pajangan jam. Aku suka banget. Di sini ada ruang tamu juga kalau misalkan kita pengen duduk-duduk santai gitu. Di rumah Rosso ini, tadi aku itu harus kasih deposit untuk kunci. Ini kamar aku. Tapi sebelum ke kamar aku, kita coba ke belakang dulu, oke? Di sini ada sofa lagi, ada buku-buku buat baca. Karena ini adalah homestay, berbeda sama hotel ya teman-teman. Jadi kamar-kamarnya itu nggak banyak pilihan karena ini konsepnya kayak rumah yang dijadikan tempat penginapan. Terus di sini ada ini apa sih namanya ini gazebo ya, gazebo. Jadi kalau misalkan mau duduk-duduk sini tuh enak banget. Terus di sebelah sini ada 2 kamar mandi. Ini kamar mandi 1, kamar mandi 2. Ini kamar mandi bersama by the way. Jadi kalau misalkan kamar kita tuh nggak ada kamar mandi dalam, nah kita mandi di sini. Ini udah ada water heaternya juga. Nah, kamar aku yang sekarang itu nggak ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Jadi harus mandi di sini. Oh, aku hampir lupa. Di sini ada meja makan juga. Habis itu di sini ada dapur bersama kalau misalkan kita pengen masak-masak. Apa kayak misalkan gitu ya. Bagian paling terakhir adalah kamar aku teman-teman. Tada! Ini adalah kamar Koko Arvin. Masuk-masuk di sini ada meja yang lumayan panjang ya teman-teman. Ini bisa aku pakai juga untuk backup data gitu kan, untuk ngerjain editan gamingnya Darren karena aku kesini bawa kerjaan. Terus di belakang pintu di sini ada hanger baju ya teman-teman. Ada 4 stop kontak juga sama 1 kabel roll. Ini jarang-jarang banget sih ada yang nyediain kabel roll gitu kan. Terus ini ada ornamen-ornamen batik gitu, aku suka. Yang paling bikin aku ngiler banget sama kamar ini adalah kasur tingkatnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pergi sama teman, bisa juga sih berempat gitu kan. Ini harga kamarnya sekitar 140.000 per malam. Jadi kalau misalkan kalian pergi berempat bareng temen, 1 orang itu berarti 35.000 per hari. Murah banget sih menurut aku. Oh, FYI, ternyata pas aku booking kamarnya, kebetulan mereka tuh lagi ada promo. Jadi harga tipe kamar yang aku tempati sekarang itu aslinya 280.000 per malam. Syukurlah aku booking di waktu yang tepat ya. Oh, terus di sini dia juga ada selimut sama 2 anduk, teman-teman. Salah satu kebiasaan orang, termasuk aku kalau misalkan bepergian itu suka lupa bawa anduk. Jadi di sini tuh disediain. Oh, di bawah sini ada meja kecil sama bantal. Kalau misalkan aku malas kerja di sana, ya, aku itu kan nggak terlalu suka kerja yang kayak di kursi duduk tenang gitu kan, aku nggak bisa. Aku bisa di sini ngeditnya. Kebiasaan aku di rumah juga kayak gitu, teman-teman. Aku tuh hampir nggak pernah kerja di kamar tuh, gak. Aku tuh selalu bawa meja kerja aku keluar rumah, ke ruang tamu buat kerja di ruang tamu. Terus aku bawa bantal juga, jadi aku begini. Ya, jadi aku rasa segitu aja. Oh, satu lagi yang paling penting ya. Di sini ada AC. Oke, jadi aku rasa segitu aja untuk room tour singkat kamar Koko Arvin selama di Jogja gitu kan. Tapi ini kamar cuma sementara doang teman-teman, karena mulai besok dan seterusnya sampai aku pulang, aku bakal pindah kamar. Emangnya kenapa begitu kok? Karena besok kamar ini tuh ada yang booking. Ingat ini homestay ya, bukan hotel. Jadi kita harus kayak semacam rebutan gitu loh sama orang. Makanya aku tuh udah booking homestay ini dari akhir bulan September, tau gak? Ya, jadi aku rasa segitu aja. Abis ini aku langsung pengen backup data, pengen mandi juga, bersih-bersih gitu kan. Karena aku habis dari luar. Dan kebetulan sekarang aku lapar. Masih belum tau pengen makan apa sih. Ntar coba aku cari-cari aja. Jadi sampai ketemu nanti, oke? Tada! Gimana menurut kalian? Jadi mama aku spesial bikinin kalau aku pengen keluar kota gitu kan, aku stay di hotel, aku tuh ada sendal hotel khusus. Tapi aku tetap bayar ya, gak gratis. Dan biasanya kalau orang-orang itu kan ketika mereka travel ke sebuah kota atau negara, mereka pasti pengen mencoba makanan yang memang ada di sana dong. Tapi kali ini aku nggak dulu ya, karena aku udah lapar banget, terus ini juga udah malam kan. Jadi kebetulan sekali di seberang sana ada pecel lele. Jadi aku mau langsung makan. Ibu, nasi uduk masih ada nggak? Masih ada? Oke. Aku mau nasi uduk 1, sama ayamnya yang paha ada, Bu? Pahanya habis ya, Bu? Pahanya habis? Iya. Ya. Jadi ya udah, aku pesen yang ada aja. Ya selama aku makan dan perut aku kenyang nggak masalah sih. Di sini aku pesen 1 porsi pecel. Ini aku nggak tahu pecel apa, pecel tempe kah, pecel tahu atau pecel kol goreng. Terus aku juga pesen es jeruk. Kita cobain dari es jeruk dulu ya.
Kak, nggak ada gula ya? Oh, gulanya di bawah? Nambah lagi. Enggak, belum aku aduk. Selamat makan, Kak. Ini sekilas tampilannya cantik banget ya, teman-teman. Piringnya bentuk bunga-bunga, terus apa sih namanya, kertasnya juga dipotong untuk bunga-bunga gitu kan. Oke, langsung aja kita cobain kalau gorengnya. Aku tahu ini nggak sehat, tapi kalau jarang-jarang ya udah nggak apa-apa. Rasa nasi uduknya beda. Ini enak banget, sumpah. Kayak ada rempah-rempahnya gitu. Aku nggak tahu ya, tapi aku merasa beda sama nasi uduk yang biasa aku coba di rumahku. Kalau biasa pecel lele di rumahku kan tahunya kayak dipakein bumbu lagi. Kalau ini langsung digoreng. Tapi aku suka nasi uduknya. Nasi uduknya beda rasanya. Ini kan satu porsinya nggak begitu banyak. Nasi uduknya lebih sedikit daripada yang biasa aku makan kan. Ntar kalau misalkan aku kurang kenyang, aku pengen makan di kedainya. Di kedainya Rumah Raso Homestay. Tadi aku juga udah tanya mas-masnya. Katanya kedainya itu buka sampai pagi, teman-teman. Pas banget untuk aku yang suka tidur subuh dan suka nyemil tengah malam gitu kan. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja untuk video pertama dari Jogja Vlog Series ini. Sebenarnya video pertama itu lebih fokus pada perjalanan sih. Apalagi sekarang ada beberapa perubahan kan teman-teman. Jadi aku harap ya semoga video aku bisa membantu. Dan ya meskipun sekarang aku sedang duduk di kasur, aku masih belum bisa tidur ya teman-teman. Karena masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus aku selesaikan. Tapi terlepas dari itu semua, semoga ada hal positif yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Dan bisa menghibur juga sih, aku harap. Nama aku Arvin Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Terus yang kedua, backlight nggak? Oh, nggak aman. Padahal tag-nya udah bagus, tiba-tiba ada ayam. Akhirnya botak cepak. Oke, aku baru dikasih tahu sama bapak polisinya. Untuk diumumin untuk dipanggil senternya. Ngomong apa sih gue? Jelas. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku sedang dalam perjalanan dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Nah, ini tuh perjalanannya sekitar 8 menit. 8 menit. Oke teman-teman, jadi selama aku di Jogja, aku bakal... Ini aku suka banget karena, ada motifnya, terus ada unsur-unsurnya juga gitu. Ngomong apa sih, Vin? Pulang. Ada kucing. Ada kucing. Waduh. Gimana ceritanya dia bisa masuk? Aku udah lama banget nggak tidur di kasur tingkat. Wah, kasurnya empuk sekali. Ini letak pecelnya kan seberang-seberangan sama jalan. Ini aku PR banget ntar ngeditnya karena kebanyakan suara kendaraan. So ya aku rasa segitu aja. Meskipun sekarang aku sedang kok ngeblur lagi sih. Hey. Ini jangan bikin saya kesel ya. Botak.